Hi everyone, sebelumnya perkenalkan aku Usman Shihab. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan suatu criticize atau mengkritisi beberapa hal yang terjadi yang berkaitan dengan COVID-19 pandemic yang sekarang ini memang sedang terjadi atau mewabah khususnya di Indonesia. Nah, tetapi di samping aku akan mengkritisi beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19 pandemic, aku juga akan memberikan beberapa informasi mengenai apa saja kegiatan yang aku lakukan di keseharianku selama kita diharuskan untuk stay at home, seperti masyarakat di seluruh dunia yang memang harus stay at home mengikuti anjuran dari pemerintah karena selama COVID-19 pandemic ini sedang mewabah, kita memang harus menjaga jarak. Terutama kita juga harus menghindari tempat-tempat umum dan kerumunan orang di luar sana. Nah, start from the first topic that we have to discuss here is that what is COVID-19 dan bagaimana cara penyebarannya. Kita tahu sekarang ini memang sudah banyak sekali informasi yang diberikan baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri yang sudah belajar untuk memahami COVID-19 ini, khususnya pada penyebarannya. Nah, seperti yang kita ketahui dari beberapa informasi yang telah kita dapatkan dari berbagai media, bahwasanya COVID-19 itu sangat mudah menyebar di kerumunan. Jadi itulah mengapa kita diharuskan untuk stay at home dan menjauhi kerumunan atau tempat-tempat umum di sekitar kita. So, beberapa hal yang kita lakukan di rumah pasti sangat membosankan karena COVID-19 pandemic ini cukup lama ya, kasus yang sangat besar yang harus kita hadapi. Nah, dari situlah kita merasa bosan di rumah selama COVID-19 pandemic ini, yang dimana kita diharuskan untuk work from home, dimana kuliah semuanya online, sekolah online, bahkan guru-guru pun juga merasa agak sedikit kesusahan ketika melakukan online class seperti itu ya. Berikutnya yang ingin aku bahas di sini adalah yang memang virus atau COVID-19 ini datangnya dari Cina. Sekarang Cina sudah menyatakan kemenangannya terhadap COVID-19 pandemic. Jadi sekarang aktivitas di Cina mulai dibuka, tempat-tempat umum mulai dibuka dan masyarakat sana mulai beraktivitas seperti biasanya, meskipun masih sedikit dibatasi atau tempat umum, tempat rekreasi yang sudah dibuka dibatasi jumlah pengunjungnya. Nah, dari sinilah mungkin kita baru menyadari bahwasannya tindakan preventif yang kita lakukan sebelum COVID-19 itu mewabah di Indonesia itu sudah cukup terlambat ya, bisa dibilang seperti itu, karena COVID-19 ini sudah terlanjur mewabah, menyebar di Indonesia karena terlambatnya penutupan akses tempat umum atau akses masuknya visitor atau pengunjung dari luar ke dalam negeri kita. Kemudian selain itu terlambatnya juga ditutupnya tempat-tempat umum seperti tempat hiburan dan lain sebagainya, di mana di sanalah tempat orang-orang itu berkerumun. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwasannya COVID-19 mudah menyebar di tempat kerumunan seperti itu. Oke, lanjut ke case berikutnya yang ingin aku bahas, yaitu dari beberapa media yang aku baca. Di sini terdapat berita yang menyatakan bahwasannya beberapa tahanan di Indonesia itu dibebaskan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini, karena alasannya adalah di dalam sel tahanan merupakan tempat yang dapat dikatakan sebagai tempat kerumunan atau kerumunan tahanan ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di beberapa media ini dijelaskan bahwa pemerintah membebaskan beberapa
tahanan. Jadi dengan alasan untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19 ini. Bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita hanya mengkritisi bahwasanya kalau misalkan tahanan-tahanan itu dilepaskan, mereka masih awam dengan pengetahuan tentang COVID-19. Di luar sana mereka akan hidup tanpa adanya pengetahuan tentang COVID-19 itu akan menjadikan mereka hidup tanpa batasan. Ya, misalkan mereka tidak mengetahui bahwasanya virus COVID-19 ini dapat mudah menyebar melalui tempat kerumunan dan tempat umum lainnya. Kemudian kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan tidak melakukan pola hidup sehat yang mereka mungkin biasa lakukan di sel tahanan. Jadi ya di logika saja pelepasan tahanan tersebut merupakan suatu keputusan yang mungkin masih rancu dan tidak menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Case berikutnya yang ingin aku bahas di sini adalah mengenai gaji tunjangan guru di Indonesia. Aku dengar dari ibuku sendiri yang seorang guru bahwasanya beberapa gaji tunjangan seperti gaji 13 dan gaji tunjangan untuk pendidikan anak-anaknya selama 3 bulan ke depan ini akan didelay untuk membantu menangani COVID-19 yang sedang mewabah ini. Sebenarnya itu sangat membantu, tetapi apabila kita pikir ulang, seperti kejadian perekonomian di Indonesia yang sekarang ini memang sangat buruk atau tidak berjalan dengan baik selama COVID-19 ini mewabah. Nah, apalagi kalau misalkan gaji pegawai khususnya guru di Indonesia itu ditunda selama 3 bulan ke depan, perekonomian di Indonesia akan semakin memburuk. Salah satu contohnya yaitu ketika para pedagang mulai sepi pembeli, apalagi kalau misalkan yang selama ini biasa terjadi adalah kegiatan konsumtif biasa dilakukan oleh pegawai di mana mereka memang memenuhi kebutuhannya sehari-hari, belanja di pasar ataupun di tempat jual beli lainnya. Nah, apabila gaji tunjangan dari guru itu sendiri atau pegawai lainnya itu ditunda, maka pendapatan dari pedagang-pedagang kecil di sana juga akan semakin menurun karena semakin berkurangnya kegiatan konsumtif atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para masyarakat di. Nah, lepas dari case-case yang telah aku bahas tadi sebelumnya, di sini aku akan memberikan informasi mengenai apa saja yang aku lakukan selama kita diharuskan untuk stay at home. Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga pola hidup sehat. Nah, aku di sini menjaga pola hidup sehat dengan olahraga secara teratur setiap harinya, tidur dengan cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, selain itu juga aku melakukan apa yang membuatku itu merasa senang, ya, seperti hobi. Misalkan kita memiliki hobi menggambar, menari, ya obviously all the things that we like to do every day, so just do it while we are staying at home, right? Nah, jadi selain memakan makanan yang bergizi, aku melakukan beberapa olahraga yang rutin aku lakukan seperti yoga, push ups, skipping, dan mungkin beberapa olahraga ringan lainnya yang kalian dapat lakukan di rumah. Selain itu aku juga masih senang dengan menyanyi, kemudian menari, seperti itu. Ya, lakukan sajalah semua yang ingin kalian lakukan selama kalian berada di rumah. So, berikut ini adalah beberapa kompilasi video selama aku berolahraga, dan pada akhir video kalian akan menyaksikan
aku dengan kakakku menyanyikan lagu Ibu Pertiwi, di mana kami sama-sama memiliki hobi menyanyi nih. Nah, just do it while you are staying at home. So, see you guys on the next video. Thank you. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mesin tanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, kini ibu sedang lara, mesin tanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan